Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Nas Yazid Maksum. Tentunya di pagi hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, umur panjang, kemudahan dalam segala hal. Saya akan menyapa teman-teman semua yang sudah di live pada pagi hari ini. Ada Pak Rizal, kemudian ada Pak Anton, Ibu Siti ya. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nas Yazid di live di pagi hari ini. Oke, tentunya saya melihat yang sudah masuk di komen ya. Ada teman-teman yang menanyakan kepada saya untuk mendirikan praktek mandiri keperawatan itu sebenarnya butuh modal banyak nggak sih Mas? Nah ini mindset yang harus kita rubah teman-teman. Kenapa saya secara pribadi mengawali praktek mandiri saya itu tidak menggunakan modal. Benar, tidak menggunakan modal. Modal saya hanya otak, mindset dan keberanian gitu. Jadi kita saat menempuh pendidikan di universitas di keperawatan ya, tentunya kita mendapatkan fasilitas tensi, kemudian stetoskop, termometer dan alat pemeriksaan dasar itu sebagai modal saya ya. Itu saya bawa untuk ke masyarakat dengan cara apa? Edukasi. Dari edukasi itu masyarakat mengenal bahwa saya adalah seorang perawat nakes dan saya bisa memberikan asuhan, dan mereka berkonsultasi kepada saya ya. Setelah berkonsultasi otomatis mereka akan menanyakan kepada saya obatnya apa, perawatannya seperti apa. Dari situlah awal mulanya, dari 1, 2, 3 mulai banyak, mulai ada yang datang ke rumah nggak usah bikin yang seperti klinik dulu, seadanya dulu aja nggak apa-apa. Di rumah kan kita ada ruang tamu, di situ nggak apa-apa. Klien kita datang, kita kasih pemeriksaan dasar, physical assessment, kemudian anamnesa, kemudian kita berikan edukasi, dan kalau mungkin kita kolaborasikan dengan medis dan lain. Dari satu mereka akan mutu-mut ke tetangga, saudara, akan membawa lagi pasien. Kita bahkan sering diundang untuk home care, kunjungan rumah. Ya kita harus datang, karena itu yang akan membranding personal kita seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah mulai banyak, kita rapikan kembali sistemnya, kita buat ada rekam medisnya, kemudian ada catatannya ya, kemudian baru kita pelan-pelan investasi. Kita ada uang, kita tabung untuk beli alat, untuk beli kebutuhan obat dan sebagainya. Nah sambil kita mengurus perizinan, jadi nggak perlu harus bikin tempat tidurnya, bednya yang mahal, itu nanti dulu lah kalau sudah jalan ya gitu ya guys. Nah setelah dari situ terus saya mulai mengurus izin. Ngurus izin ini kelihatannya susah, tapi ternyata nggak susah ya, sama sekali nggak susah asal kita mau ya. Jadi izinnya apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentunya ijazah. Kita pastikan semua sudah punya ijazah ya. Nah memang regulasi sekarang itu harus NES ya ketika yang praktek mandiri awal. Tapi kalau yang sudah praktek untuk perpanjang itu masih bisa sampai di 2026. Setelah 2026 itu sudah harus NES semuanya. Nah, kalau kita sudah punya ijazah NES, aman lah. Kemudian yang kedua STR. STR ya pasti semua sudah punya. Karena STR ini kan sekarang sudah seumur hidup. Yang belum punya segera diurus ya. Kemudian yang ketiga nanti kita mengajukan ke PPNI, organisasi profesi ya. Dari organisasi PPNI itu nanti akan mengarahkan kita untuk
apa saja yang disiapkan. Nah, yang disiapkan ya tentunya sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ya, dan di Permenkesnya itu di 26 ya 2019. Situ bahwa kita memang harus ada tempat praktek, ada pelangnya, kemudian ada asuhan keperawatannya, karena kita perawat ya memberikan asuhan keperawatan gitu. Kemudian ada tindakan emergensi, ada ruang periksa. Nah, itu disesuaikan dengan Permenkesnya. Dan nanti ada checklist yang dari Dinas Kesehatan dan juga dari organisasi profesi, yang mana checklist itu bisa kita mintakan dulu jadi untuk apa saja sih yang harus kita siapkan seperti itu. Setelah itu nanti ada visitasi. Dari hasil visitasi itu dari organisasi profesi nanti apa aja kekurangannya, kemudian yang harus dilengkapi, nah itu kita catat, kita lengkapi, dan kalau sudah lengkap, sudah siap, baru kita sampaikan ke organisasi profesi untuk dibuatkan BAP ya, untuk diteruskan ke Dinkes. Baru dari Dinkes ini nanti akan melakukan room tour melalui Zoom ya. Jadi visitasi Dinkes ini tidak secara langsung tapi melalui Zoom. Room tour nanti kita pakai Zoom, kita pakai kamera depan belakang, nanti kita presentasi. Setelah itu kita room tour ya, ruang tindakannya seperti ini, ruang observasi, kemudian untuk medis, sampah medisnya itu ya. Sampah medis ini penting sekali karena ini biasanya yang pertama kali ditanyakan pembuangannya kemana. Jadi kalau kami di CNS Home Care itu pembuangan langsung di Rumah Sakit Eko Petanahan, tetapi kita ada MOU, kemudian kita juga ada alur pembuangannya, dan tentunya ada bukti kwitansi kita bayarnya kayak gitu kan. Jadi untuk bukti bahwa limbahnya tidak dibuang sembarangan. Nah, ini limbah medis sangat-sangat riskan sekali. Kayak gitu, baru nanti ketika sudah selesai dari visitasi Dinkes yang melalui Zoom, nanti kita akan diarahkan untuk ke MPP digital. Di MPP digital ini nanti tinggal kita online. Ya, di online kan nanti kita sudah mendapatkan surat keterangan tempat praktek dari Dinkes, dan nanti setelah itu kita online, kita pengajuan di MPP, baru kita tunggu nanti kalau sudah beres dari sana verifikasinya, langsung diterbitkan online, tinggal kita download. Begitu guys untuk surat izin praktek mandiri. Jadi tidak ada yang susah, semuanya mudah asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau mencoba ya, jangan menyerah dan terus berbenah. Itu guys dari saya, Nur Sesi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin belajar bersama-sama, kita terbuka. Mari kita majukan profesi keperawatan menjadi profesi yang unggul, modern, dan islami. Terima kasih. Salam sehat dari saya, CNS Home Care. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.